小姐切记不可深陷其中。你该庆幸萧炎哥哥平安无事，否则。Feng Zunze tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat bahwa Xiao Yan telah mengambil keputusan. Dia segera memberikan batu giok bintang. Apabila Xiao Yan membutuhkan bantuan, agar Xiao Yan menghancurkannya. Feng Zunze menepuk bahu Xiao Yan sembari berkata, bocah tua nakal itu benar-benar menghargaimu. Itu terbukti dengan metode Ki Flame Mantra yang ia berikan padamu. Bahkan Yao Chen tidak memberikan kepada Hang Feng ketika ia memintanya. Xiao Yan hanya menganggukkan kepalanya ketika tetua Feng Zunze bercerita. Saya akan kembali ke pendopo Lintang Jumawa alias Paviliun Bintang Jatuh dan akan mencari informasi tentang Aula Jiwa. Nanti juga akan saya carikan bala bantuan untuk persiapan penyelamatan Yao Chen. Kata-kata itu terucap sebelum akhirnya mereka berpisah. Xiao Yan dan Lin Yan bergegas turun dari burung bleko ke puncak gunung yang akhirnya mendarat di atas pohon cimplukan. Xiao Yan, kemana kamu berencana pergi? Lin Yan bertanya, setelah sebelum ia menguap ngantuk. Di mana letak Menara Pil? Xiao Yan terbatuk kering. Apa kamu tidak tahu di mana Menara Pil? Lin Yan kembali bertanya sembari mengucek matanya. Aku tahu tempatnya, tapi tak tahu jalannya. Xiao Yan nyengir kuda ketika ia menjawabnya. Lin Yan memutar otaknya saat mendengar ini. Nama Menara Pil adalah sesuatu yang disadari semua orang di Central Plains. Tak disangka Xiao Yan benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu. Menara Pil itu ada di kota Pil, di sekitaran jarak 500 km adalah wilayah Pil. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai sana adalah 30 hari, jika menggunakan lubang cacing. Kalau begitu, kamu akan memimpin. Mari kita cari kota dengan lubang cacing dulu. Setelah itu, kita akan segera ke kota Pil. Xiao Yan tertawa. Lin Yan mengangguk ketika dia berkata, kamu berencana untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering of the Pil Tower, kan? Kebetulan, klan Liu Qing juga berada di wilayah itu. Orang itu juga sangat merindukanmu dan sering membicarakanmu. Namun, dia sekarang adalah kepala klan dan memiliki status yang hebat. Ya udah Marki Bang, mari kita berangkat. Xiao Yan berkata sembari mengangkat tangannya. Di sisi lain, di gunung tinggi ditemui gadis cantik putri paman petani. Cantik menarik menawan hati. Gu Sun Er namanya manja sekali. Gadis itu mengenakan pakaian hijau sederhana, tapi memancarkan keanggunan yang menyebabkan seseorang menjadi santai. Energi alam di sekitarnya bertahan di samping gadis ini. Muncul seperti bintang yang menopang bulan. Energi memasuki tubuhnya sesuai keinginannya. Gadis itu berdiri dengan cara yang elegan. Sosoknya yang tinggi tampak sangat mempesona. Dia menoleh sedikit, melirik ke belakang, dan sedikit menyeringai. Dia berkata, Tetua Ling, tunjukkan dirimu. Apakah ada masalah bagi Tetua Ling datang ke sini? Aku yang dulu tidak akan berani datang dan mengganggu pelatihan nona muda jika tidak ada apa-apa. Ling Ying mengangkat kepalanya setelah berbicara. Saya tidak tertarik dengan apapun yang terjadi di klan. Shun Er berbicara dengan acuh. Ling Ying juga tertawa mendengar ini. Dia menggoda dengan berkata, saya pikir nona muda itu pasti akan tertarik dengan apa yang saya katakan. Shun Er kemudian tersenyum dan berkata, semoga. Bicaralah. Ling Ying terbatuk pelan dan perlahan berkata, menurut berita terakhir yang saya peroleh, seorang pemuda bernama Xiao Yan telah muncul di wilayah utara Central Plains. Shun Er dengan lembut bertanya, apakah kamu yakin? Dari apa yang kupikirkan, ada kemungkinan besar itu dia. Ling Ying tersenyum saat menjawab. Wanita itu tiba-tiba berbalik. Penampilan cantiknya yang elegan saat ini mengandung kegembiraan yang langka. Berikan perintah bahwa aku akan meninggalkan alam Gu. Kembali kepada Xiao Yan yang saat ini sedang menuju ke ski Maple City. Lin Yan menginstruksikan agar Xiao Yan menyembunyikan identitasnya untuk menghindari bahaya dari Heaven Demon Ponic dan Aula Jiwa. Kini mereka telah memasuki kota bernama Ski Maple City. Xiao Yan tidak terburu-buru menuju lubang cacing setelah memasuki kota. Sebaliknya, dia pergi ke rumah lelang terbesar di kota untuk mendapatkan beberapa api binatang. Setelah itu, mereka segera ke lubang cacing dan menuju ke tempat Liu Qing, sembari menunggu waktu 1 bulan untuk sampai ke tempat yang dituju. Xiao Yan berusaha untuk berlatih skill Flame Creation atau keterampilan penciptaan api yang diciptakan dari berbagai api binatang. Sementara Xiao Yan telah menutup matanya dan mempelajari teknik Do Skill Flame Creation.
Kapal luar angkasa terbang dengan cepat di bawah kendali Lin Yan, menuju ke Central Plains atau dataran tengah. Waktu di dalam terowongan ruang angkasa dengan cepat sudah 20 hari berlalu sementara Xiao Yan sangat asyik dengan penyempurnaannya. Selama periode waktu ini, Lin Yan tahu bahwa Xiao Yan sedang berlatih, jadi dia tidak mengganggunya. Xiao Yan menghela nafas lega setelah ia membuka matanya. Dan setelah ia berhasil menyempurnakan api binatang. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum meminta maaf kepada Lin Yan di depan perahu. Dia berkata, "Sepertinya Anda perlu mengendalikan kapal luar angkasa selama sisa perjalanan. Keterampilan Do yang sedang saya latih ini masih belum memiliki langkah terakhir." 1 hari demi hari berlalu sementara Xiao Yan fokus untuk menggabungkan ketiga jenis api binatang ini dalam sekejap mata. Hampir 9 hari berlalu. Setelah hampir 29 hari melakukan perjalanan, kapal luar angkasa mendekati ujung lubang cacing. Akan ada riak luar angkasa yang intens saat meninggalkan lubang cacing. Xiao Yan pasti akan terganggu olehnya saat itu. Jika situasi seperti itu akhirnya menyebabkan Doqi di tubuhnya bergerak liar, itu tidak akan menjadi masalah yang sederhana. Tangan Lin Yan terayun ke bahu Xiao Yan setelah memasuki kabin. Namun, sebelum tangannya mendarat di bahu Xiao Yan, nyala api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat, menembaki Lin Yan. Akhirnya Xiao Yan telah tersadar dan segera menarik nyala api tersebut. Kini mereka telah sampai di kota Tianhuang. Apakah tempat ini daerah kota Pil? Xiao Yan menggosok kedua tangannya, menarik matanya yang penasaran, dan bertanya. Tidak, Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini hanya bagian tengah dari Central Plains, wilayah tengah." Xiao Yan terkejut. Tempat kita saat ini berada adalah bagian barat daya dari wilayah tengah. Faksi yang paling terkenal di daerah ini adalah Sun Valley dan Burning Flame Valley. Kedua faksi besar ini adalah tuan di sekitar sini. Selain dua faksi besar ini, ada banyak faksi berukuran berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Sun Valley atau Burning Flame Valley. Klan Liu Qing juga ada di wilayah barat daya ini. Hati Xiao Yan langsung tergerak saat mendengar lembah api yang membara. Dia sudah lama mendengar nama faksi ini. Selain itu, perubahan 3 api misterius juga berasal dari Dana. Di sana juga ada api surgawi yang disebut 9 naga api petir di dalam lembah api yang membara. Xiao Yan sangat tertarik dengan perubahan 3 api misterius ini. Dan jika ada kesempatan Xiao Yan berkeinginan untuk mengunjungi tempat itu. Kini mereka segera bergegas menuju ke kota Tianhang, tempat di mana Liu Qing berada. Selama hari perjalanan ke Tianhuang, Xiao Yan akan mencari sebentar pegunungan yang dia lewati untuk mencari api binatang. Setelah 1 hari perjalanan, kini akhirnya mereka telah memasuki kota Tianhuang. Lin Yan berjalan di depan memimpin perjalanan, sebab dia pernah tinggal di sana dan cukup paham dengan daerah tersebut. Seketika Lin Yan heran dengan pertahanan yang cukup ketat yang tidak seperti biasanya. Lin Yan berusaha mencari tahu dengan bertanya kepada seseorang yang lewat secara tergesa-gesa. Apa yang sebenarnya terjadi di kota Tianhuang? Kenapa begitu banyak penjaga? Orang yang telah dihentikan Lin Yan meliriknya dengan ragu sebelum bertanya. Apakah kamu datang dari tempat lain? Saat ini, klan Liu dan klan Cheng sedang memperjuangkan hak pengelolaan Wormhole. Kedua klan tersebut telah membawa cukup banyak orang ke area terbuka di tengah kota. Kini di tengah kota terlihat sedang ada perselisihan tentang hak mengelola lubang cacing. Chen Yao, lubang cacing harus dikelola oleh klan Liu saya tahun ini. Apa yang Anda maksud dengan tindakan Anda hari ini? Ucap Liu Qing, yang ditemani 2 tetua klan Liu dan Liu Fei. Sekarang Liu Fei makin ehem ya, Anda seharusnya tidak berbicara dengan cara yang tidak sopan kepada seorang senior Chen Yao. Ini adalah pesanan terbaru dari Burning Flame Valley, lembah api yang membara, kata tetua Chihuo, salah satu tetua dari lembah api, yang tiba-tiba muncul dari kejauhan. Dia segera menjelaskan bahwa kepala lembah telah memberi perintah. Dia membutuhkan beberapa alkemis tingkat tinggi untuk pergi ke Burning Flame Valley untuk membantu memperbaiki pil obat. Namun, dia belum menemukan orang yang cocok sampai sekarang. Maka dari itu barang siapa yang bisa mengundang alkemis tingkat tinggi, ia akan memiliki hak mengelola lubang cacing selama 3 tahun ke depan. Jadi klan Chen sama klan Liu itu masih di bawah naungan lembah api yang membara ya?
Nah, berhubung klan Chen sudah punya alkemis tingkat 6 yang sudah diakui Piltover, sedangkan klan Liu hanya ada alkemis tingkat 5, secara otomatis lubang cacing akan dikelola klan Chen. Masalah ini terjadi secara tiba-tiba dan sangat mendesak. Jika klan Liu bisa mengundang alkemis tingkat 6, kemungkinan klan Liu memiliki kesempatan mengelola lubang cacing. Tetua Cihuo mondar-mandir yang sembari menjelaskan, klan Liu sebenarnya sudah mendengar kabar burung ini, namun tidak menanggapinya dengan serius. Salah satu tetua klan Liu yang tiba-tiba bicara sendiri, pria paruh baya bernama Cheng Yao tanpa sadar tertawa dan berkata, "Tenang saja, jika klan Cheng untung cukup banyak, kemungkinan saya akan membagikan sedikit kepada klan Liu." Mendengar kata-kata yang merendahkan klan Liu, Liu Qing segera melambaikan tangannya dan mengajak anggotanya untuk pulang saja. Setelah Liu Qing berbalik dan berjalan beberapa langkah, terdengar tawa ria dari kejauhan, "Hahaha, Liu Qing, ini tidak seperti dirimu. Apakah kamu akan menyerah begitu saja dengan cara ini?" Sesosok tiba-tiba bergegas dari kejauhan memikul kampak naga geni 234. Itu Lin Yan. Liu Qing terkejut ketika dia melihat orang yang telah datang. Dia segera menghela nafas sambil berkata dengan senyum pahit, "Lupakan saja, ayo pergi. Kamu bukan alkemis tingkat 6 dan tidak bisa membantu saya. Aku mungkin tidak dapat membantumu, tetapi seseorang dapat membantumu." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lin Yan menoleh dan berteriak ke langit, "Hai, berapa lama kamu berniat untuk tinggal di sana?" Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya terkejut saat melihat Kang Mas Xiaoyan yang berjalan turun. Aura wibawa kedauzongannya dan ketampanannya membuat Liu Fei kelepek-kelepek seketika. Liu Qing beserta tim horenya tidak menyadari jikalau itu Xiaoyan. Ketika Liu Qing secara refleks akan menangkupkan tangannya, Xiaoyan tertawa terpingkal-pingkal hingga memingkal Lin Yan. Liu Qing kaget seketika, suara akrab ini adalah Xiaoyan. Sedangkan Liu Fei pipinya memerah dan tersipu malu.